البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Tayyib ikhwani fillah. Kemarin kita berhenti pada pembahasan bahwasanya penghukuman para ulama berkaitan dengan suatu perbuatan atau suatu keyakinan bahwasanya itu kufur, maka yang dimaksud adalah hukum secara umum. Adapun ketika diterapkan pada individu-individu atau dengan istilah takfir muayyan, pentakfiran bagi individu tertentu, maka ini harus terpenuhi padanya syarat-syarat dan terbebaskan dari penghalang-penghalang. Baik. Ini kemarin kita berhenti di situ. Kata beliau, "Tsumma idza kana al-qawlu fi nafsihi kufran, qila innahu kufrun. Wal qailu lahu yakfuru bi syurutin wa intifai mawani." Kemudian apabila perkataan tersebut pada dasarnya itu merupakan kekufuran fi nafsi, maksudnya perkataan itu secara apa? Secara zatnya, yaitu perkataan itu sendiri merupakan kekufuran, maka dikatakan sesungguhnya itu kufur. Dan orang yang mengatakannya dikafirkan dengan terpenuhinya syarat-syarat dan terbebasnya dari penghalang-penghalang. Qala wala yakunu dzalika illa idza sara munafiqan zindiqan. Dan tidaklah dia menjadi seperti itu kecuali apabila dia telah menjadi munafik zindik. Wala yutasawwaru an yukaffara ahadun min ahli al-qiblati al-mudhirin al-islam illa man yakunu munafiqan zindiqa. Sebab tidaklah tergambarkan dikafirkannya seseorang dari kalangan ahli al-qiblah yang menampakkan keislaman kecuali apabila dia orang yang munafik zindik. Wa kitabullah yubayyinu dzalik, dan kitabullah menjelaskan hal itu. Fa inna Allah sannafal khalqa fihi thalathata asnaf. Sebab Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah bagi manusia atau bagi para makhluk menjadi 3 jenis. Sinfun kuffarun minal musyrikina wa min ahlil kitab wa humul ladina la yaqra'una bi syahadatain. Satu golongan orang-orang kafir dari kalangan kaum musyrikin dan ahli kitab. Mereka itulah orang-orang yang tidak mau membaca 2 kalimat syahadat. Wasinfun al-mu'minun batinan wa zahira. Golongan kedua yaitu kaum mukminin secara zahir dan batin. Ini yang paling bagusnya. Golongan ketiga wasinfun aqarru bihi zahiran la batina. Golongan yang mereka menerima secara zahir saja tapi tidak secara batin. Wa hadhihi al-aqsamu thalathatu madhkuratun fi awal suratil Baqarah. Dan ketiga jenis ini yang disebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah. Wa kullu man thabata annahu kafirun fi nafsil amri wa kana muqirran bi syahadatain fa innahu la yakunu illa zindiqan wa zindiqu huwal munafiq. Dan setiap orang yang sabit bahwasanya dia itu kafir, pada perkara tersebut, dan dia itu mengakui 2 kalimat syahadat, dia kafir dikarenakan suatu perkara, tapi dia mengakui syahadatain, maka
Nah, yang seperti ini tidaklah ada kecuali seorang zindik. Dan zindik termasuk kategori nifaq. Wa zindiqu huwal munafik, dan orang yang zindik itulah orang munafik. Wa huna yadhharu ghalatu tarafain fa innahu man kaffara kulla man qala al-qawla al-mubtada'a fil batin yalzamuhu an yukaffira aqwaman laysu fil batini munafiqin. Dan ini, nah, dari sini nampaklah kekeliruan kedua belah pihak. Sebab siapa saja mengkafirkan setiap orang yang mengatakan suatu perkataan bid'ah fil batin, yaitu secara batinnya pada akidahnya, maka mengharuskan untuk mengkafirkan kaum yang banyak yang mereka itu secara batinnya bukan orang munafikin. Balhum fil batini yuhibbunallaha wa rasulah wa yu'minuna billahi wa rasulih wa in kanu mudznibin. Bahkan mereka itu secara batin mencintai Allah dan Rasulnya dan beriman kepada Allah dan Rasulnya walaupun mereka itu pendosa, orang-orang yang melakukan dosa. Kama thabata fi sahih al-Bukhari an Aslam maula Umar radhiyallahu anhu an Umar anna rajulan kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ismuhu Abdullah wa kana yulaqab himaran wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarab fa utiya bihi yawman fa amara bihi fadhahik wa qala rajulun minal qaumi Allahumma al'anhu ma aktsara ma yu'ti bihi ma aktsara ma yu'ta bihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tal'anhu fa wallah ma 'alimtu innahu yuhibbullaha wa rasulahu ma 'alimtu innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Ma di sini ma apa? Inda Hudzaifah. Ma'alimtu innahu yuhibbullaha wa rasulah. Baik. Kalau untuk riwayat ini akhwan, fa wallah ma'alimtu innahu yuhibbullaha wa rasulah, berarti ma mausulah. Maksudnya demi Allah alladzi alimtu, yang aku ketahui, innahu yuhibbullaha wa rasulah, sebenarnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Nah ini, nah dalam Sahih Bukhari akhwan dari Aslam maula Umar, dari Umar bahwasanya seorang laki-laki di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah dan digelari himaron. Digelari himar. Dan adalah dulu beliau suka membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa, menghibur Nabi. Dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mencambuknya dikarenakan mabuk. Jaladahu fi syarab, maksudnya dihukum cambuk karena minum khamr. Maka pada suatu hari didatangkan orang tersebut, kemudian diperintahkan untuk dicambuk. Maka seorang laki-laki dari kaum mengatakan, Allahumma al'anhu ma aktsara ma yu'ta bih. Ya Allah, laknatlah dia, betapa banyak dia didatangi dari sisi ini, yaitu keburukan-keburukan muncul darinya dari sisi tersebut, dari sisi suka mabuk. Sudah dicambuk, diulangi lagi, dicambuk lagi, maka didoakan keburukan, tapi ditegur oleh Nabi, jangan engkau melaknatnya, demi Allah yang aku ketahui dia itu mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia tetap sahabi. Cuman hawa nafsunya yang mendominasi sehingga mengedepankan itu. Wa hadza amrun mutayaqqan fi tawaifa katsirah wa immatin minal ilmi wad din. Dan ini perkara yang diyakini, dipastikan pada sederetan banyak dari kalangan para imam, dan juga imam-imam dalam ilmu dan agama.
Jadi perkara yang diyakini oleh kelompok-kelompok yang banyak dan para imam ilmu dan din. Wa fihim ba'du maqalatil jahmiyati awil murji'ati awil qadariyati awil syi'a awil khawarij. Dan pada mereka itu ada sebagian pendapat-pendapat Jahmiyah, Murji'ah dan seterusnya. Walakinnal a'immata fil ilmi wa dini la yakununa qa'imina bi jumlati tilkal bid'ah bal bi far'in minha. Akan tapi para a'immah di dalam ilmu dan agama mereka tentunya tidaklah mengumpulkan sekumpulan bid'ah tersebut, tapi hanya sebagian cabang saja. Pada perkara cabang, bukan pada pokok-pokok keyakinan batilnya. Dan ini dihitung sebagai zallah, ketergelinciran. Apabila alim tersebut diketahui memang semangat dalam ilmu dan sunnah, karena ijtihad beliau keliru saja. Sebagaimana kita lewati beberapa perawi hadis dikatakan rumiya bit tasyayyu', tertuduh dengan pemahaman Syiah. Taib. Tapi tetap dalam ilmu hadis dia dikategorikan thiqah, diterima. Kenapa? Karena hal itu terjadi disebabkan ijtihad yang keliru. Walihadza intahala ahlu hadhil ahwa'i li tawaifa minas salafil masyahir. Karena itulah sebagian dari orang-orang pengikut hawa nafsu ini mereka menisbahkan kepada sederetan dari para salaf yang masyhur. Sehingga ahlul bidah pun mereka sebutkan para imam-imam salaf, tapi untuk melegalkan kebid'ahan mereka. Fa min uyubi ahlil bid'ah takfiru ba'dihim ba'dha, dan di antara aib ahli bidah mereka mengkafirkan sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Jadi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syattah. Mereka saling mengkafirkan sebenarnya. Dan ini usaha terbesar dari syaitan, ikhwan. Setelah sulit untuk menceburkan dalam kesyirikan, maka mereka tidak putus asa digelincirkan pada perkara bid'ah. Taib. Wa min mamadihi ahli ilmi annahum yukhatti'una wa la yukaffirun. Dan termasuk di antara hal-hal yang terpuji dari kalangan ahlul ilm bahwasanya mereka itu menyalahkan tapi tidak mengkafirkan. Dikatakan salah, dikatakan keliru, dikatakan batil ketika mengungkapkan perkataan batil, tapi tidak dikafirkan. Tayyib, barakallahu fikum. Mungkin itu dulu, kan. Sisanya untuk antum murajaah. Tayyib. Naktabi hada subhanakallah wa bihamdika asyhadu an